Akhirnya Ultraman Decker rilis juga nih. Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0. Saya bakal membahas seputar dunia per Ultramanan. Pada video kali ini, admin bakalan membahas Ultraman Decker episode pertama yang udah rilis hari ini guys. Seperti biasa, Ultraman Decker rilis di YouTube-nya Suburaya. Akhirnya ya di channel YouTube Suburaya, nggak di website lagi. Nggak perlu bayar cuy, gratis. Di sana udah tersedia multi subtitle. Salah satunya adalah subtitle Indonesia dan juga subtitle Malaysia. Walaupun ada beberapa yang lumayan ngaco sih menurut admin ya. Kayak TPU jadi PPT atau apa gitu tadi. Ultraman Decker episode pertama hari ini udah cukup epic banget, udah keren. Walaupun gak epic-epic banget juga sih sebenarnya. Wajar aja masih episode pertama guys. Tapi kalau secara cerita, ini jauh lebih keren daripada Ultraman Trigger kemarin yang buru-buru. Model ceritanya itu kayak Ultraman Z lah, lebih santai gitu. Ya udah, kita langsung masuk aja ke alur cerita dan pembahasannya. Let's go. Cerita dimulai dengan sosok makhluk raksasa yang warnanya kayak aurora datang menyelimuti kubah Mars. Di sana Mars udah banyak penghuninya setelah Ultraman Trigger tamat. Makhluk itu kita kenal sebagai King Spear. Lalu dia mengeluarkan spear-spear yang lebih kecil atau disebut sebagai Spear Soldier. Lanjut lagi di bumi, ada seorang pemuda bernama Asumi Kanata. Dia bekerja di sebuah toko kerupuk beras dengan kakeknya. Sehari-hari dia cuma jualan dan juga nganterin ginian. Asumi Kanata ini terkenal dengan ramah dan periang dengan pembelinya. Setiap yang beli dibalas pakai senyuman cuy. Lalu ada seorang nenek yang beli kerupuk beras antariksa. Katanya nenek itu mau ke planet Mars. Dia mau nemuin cucunya yang baru lahir di sana. Keren loh, lahirnya di Mars, aktingnya gimana ya? Kehidupan di Mars udah makin luas sekarang. Asumi nawarin buat bareng aja karena besok dia juga mau nganter barang dari pelabuhan antariksa. Akhirnya dia maksa dan neneknya juga mau. Ini adalah opening dari Ultraman Decker dan juga judul episode hari ini, Hari Serangan. Kita lanjut lagi. Di sini ada roket menuju antariksa. Neo Frontier di sini udah maju banget ya. Anggota Akademi Pelatihan TPC juga bakal ikut serta dalam proyek ini. Salah satunya adalah Ichika dan juga Ryumon. Pak Murayoshi di sini bekerja sebagai ketua pelatihan antariksa. Dia bertemu dengan Saki Kaizaki. Saki ini nantinya sebagai Vice Captain dari TPU. Sekarang bekerja di lab penyelidikan monster gitu guys. Tapi dia nggak ada kerjaan, soalnya tahun depan staff sama gajinya mau dipotong. Katanya ini udah 7 tahun gak ada serangan setelah Ultraman Trigger tamat. Ini katanya sih setelah Ultraman Trigger episode terakhir, bukan episode Z ya. Anggota TPU dan juga Gaselek lama juga udah pada ke Mars, udah diisolasi. Asumi lagi nganterin barang ke pelabuhan. Dia ngeliat roket yang lagi terbang, dia terpesona gitu. Dia juga ngeliat seorang perempuan yaitu Ichika Kirino. Asumi nawarin kerupuk beras tapi dia nggak mau, malah nolak. Ryumon datang dan ngebawa Ichika untuk ke markas. Tiba-tiba ada berita Mars diserang oleh makhluk misterius. Gak lama kemudian makhluk raksasa itu juga datang di Jepang, Sydney, dan juga New York, Amerika Utara. Makhluk yang bernama King Spear itu muncul di langit. Dia menyerang bumi dengan Spear Soldier yang gak habis-habis. Gas Falcon dan juga Nurse DC muncul tanpa diketahui siapa yang ngendaliin. Tapi ini udah pasti pakai pengendali jarak jauh. Ternyata Spear itu muncul di Paris dan Mesir juga guys. Artinya ada 5 Spear raksasa yang muncul di bumi. Murayoshi, Ryumon, Ichika, dan juga Saki ingin mengevakuasi warga sipil. Saat berlari ke tempat persembunyiannya, Kanata mendengar seorang perempuan yang tertimpa bebatuan. Dia menolong tapi nggak bisa. Emang udah ada jiwa penyelamannya banget berarti dari sebelum gabung ke Gaselek juga ya. Ryumon dan Ichika yang ngeliat itu datang dan akhirnya ngebantuin, walaupun akhirnya awalnya marah-marah dulu gitu kan. Ngapain ini kan di sini? Murayoshi dan 2 anggota TPU lainnya melindungi mereka dari Spears dengan senjata yang ada. King Spear mengeluarkan Spearsaurus. Itu adalah monster yang dibuat oleh Spear sendiri. Ini monster tuh kayak gabungan antara Darambia sama Neodarambia di Ultraman Dyna gitu guys. Ya kan? Kakinya kayak gitu, tapi bentuk palanya kayak Neodarambia. Spearsaurus itu ngeluarin gelombang elektromagnetik yang bikin pengendali jarak jauh buat Nurse DC sama Gas Falcon gak berfungsi. Akhirnya mereka jatuh. Mereka berlima diserang oleh Spear Soldier. Kanata menyelamatkan Ichika. 2 staf TPU diculik oleh Spear. Kanata nyerang Spear itu sendirian dengan senjata yang ada. Emang bocil nekat banget ini cuy. Tiba-tiba Kanata diculik masuk ke dalam Spear Soldier itu dan masuk ke sebuah dimensi. Nah ini udah jelas referensi ke Ultraman Dyna banget ya. Asuka masuk dimensi cahaya, Kanata masuk dimensinya Spear. Lalu dia nanya apa dia udah mati, mirip banget kayak Asuka.
Tiba-tiba ada sosok raksasa bernama Ultraman Decker muncul. Nah, kalau ini referensi ke Ultraman Gaia episode pertama ya. Dia berubah jadi Deflacer dan Kanata mengambil Deflacer itu, disertai juga dengan kartu-kartunya. Lalu dia berubah menjadi raksasa cahaya setelah memasukkan kartu itu ke Deflacer. Jujur ini kurang masuk akal guys. Dia langsung lancar banget loh NC-nya. Sejauh ini yang masih natural cuman Haruki ya. Dia bingung dulu di episode awalnya kan. Akhirnya Kanata berubah menjadi Ultraman Decker Flash Type dan muncul di kota. Perubahannya ini epic banget. Mirip Ultraman Saga ya warna-warninya. Decker dan Kanata menyerang Spear Soldier itu terlebih dahulu. Setelah dihabisi baru dia nyerang Spearsaurus. Setelah mematahkan tanduk Spearsaurus, Decker ngeluarin Soul Gun Ray-nya. Dan Spearsaurus itu meledak dengan sangat mudah. Ini kuat banget nih serangan nih. Wajar sih baru episode pertama. Daina juga dulu kan gampang lawannya kan. Habisnya cuman bentar banget cuy. Setelah Spearsaurus itu dihancurkan, di langit ternyata masih muncul auranya King Spear. Di mata Ultraman Decker muncul bayangan bumi diselimuti oleh King Spear dan juga berubah menjadi warna hijau. Kok jadi mirip tanah cahaya ini? Ini dia bisa baca masa depan ya mungkin. Karena Decker ini kan muncul dari masa depan. Salah satunya ya ini, dia tahu gimana bumi kalau Spear nggak dihabisin langsung. Terus akhirnya Decker terbang keluar angkasa buat langsung lawan King Spear. Ini anak nekat banget cuy. Color timer udah kedip-kedip, malah mau langsung lawan final boss. Ini nanti pasti banyak meme SpongeBob tentang ini ya. Maju lo final boss, dikeroyok Spear. Ya gitulah kira-kira. Semoga ada yang bikin prediksi admin bener ya. Decker melawan Spear Soldier yang banyak itu dengan jurusnya. Tapi dia nekat banget buat langsung terobos ke King Spear itu. Padahal masih banyak banget itu Spear Soldier-nya cuy. Malah kena serangan sama Spear Soldier-nya. Akhirnya Ultraman Decker ngeluarin partikel ungu mirip trigger dan jatuh ke bumi. Molahan final boss malah turu. Kanata bangun dari pingsan, Deflacer-nya menghilang, tapi kartu-kartunya masih ada guys. Ichika yang melihat itu khawatir dengan Kanata dan heran kok dia bisa selamat. Tapi Ryumon marah-marah karena itu bukan tugas warga sipil. Murayoshi menenangkan Ryumon. Akhirnya Murayoshi bilang kalau Kanata punya tekad, dia bisa langsung ngabarin buat join ke TPU. Kakeknya Kanata ngizinin Kanata buat ngelakuin apa yang menurutnya benar. Mungkin maksudnya itu dia mau join ke TPU atau enggak gitu kan. Dia mikirin kakeknya itu gimana. Tapi akhirnya join juga. Pelatihan anggota antariksa ini ternyata dibatalin karena mereka terisolasi di dalam bumi, nggak bisa kemana-mana guys, gara-gara Spear. Akhirnya TPU sepakat mau menjaga keamanan dari dalam. Dan di sini ternyata Kanata udah join ke Akademi TPU. Ultraman Decker episode 1 ini habis. Itu dia episode pertama dari Ultraman Decker. Menurut admin udah keren sih. Secara cerita lebih mantep jauh dibanding Trigger yang buru-buru. Ini jauh lebih santai ya, kayak Ultraman Z lah ya. Ryumon lebih keren dibanding Akito secara karakter. Kanata juga nggak se-annoying Kengo. Kanata ini kan periang, nekat, kayak Asuka guys. Persis banget cuy. Segitu aja guys pembahasannya, soalnya kan tadi udah sekalian admin kasih pembahasan di alur ceritanya. Gimana pendapat kalian buat episode pertama ini?